rangkaian seri dan rangkaian paralel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian hari ini sehat walafiat, Allahumma amin. Baik, untuk pembelajaran IPA, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, silahkan mulai. Selesai. Baik, anak-anak, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 50 tentang listrik, yaitu kita masuk ke bab listrik. Jadi kita akan belajar listrik. Baik, yang pertama ada arus listrik. Sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari kita, zaman modern ini kita tidak terlepas dari listrik. Jadi listrik merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau tidak ada listrik, semuanya akan bingung. Contohnya ketika kalian HP kalian habis, nah, kalian akan kebingungan kalau tidak ada listrik. Baik, listrik. Yang pertama kita akan mengenal arus listrik. Nah, arus listrik itu apa? Ya, arus listrik itu dapat mengalir. Jadi aliran arus listrik itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan. Contoh, ketika kita menyalakan lampu, nah, lampu menyala itu ternyata ada aliran listrik. Nah, tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Bagaimana merasakannya? Lampunya bisa menyala. Terus ketika kita mengecas HP, nah, HP kita bertambah apanya? Casnya itu bertambah arus listriknya. Nah, baik. Mengapa arus listrik ini bisa bergerak? Karena yang pertama kita ini dilihat dulu. Ini Pak Wardi menggambar sebuah baterai. Nah, di sini di baterai ini kalian akan lihat di sini nanti akan ada tanda plus tambah dan di sini ada minus. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ini adalah tandanya positif. Kalau minus itu tandanya negatif. Nah, arus listrik itu dapat mengalir dari positif ke negatif. Jadi dari positif ke negatif itu arah aliran listrik. Kenapa bisa mengalir? Karena di sini potensialnya lebih besar dibandingkan potensial negatif. Jadi mengapa arus listrik dapat mengalir? Karena potensial positif lebih besar dari potensial negatif. Nah, itu tentang arus listrik. Nah, listrik itu ada contoh sumber listrik. Kalau Pak Pardi tadi ini menggambar baterai ini salah satu contoh sumber listrik, siapa yang masih ingat? Selain batu baterai, contoh sumber listrik ada apa? Ya, ada aki, ada dinamo, nah, ada generator. Itu contoh sumber listrik. Nah, itu. Baik, kita akan masuk ke sekarang ada rangkaian listrik sederhana. Nah, rangkaian listrik sederhana itu kita akan belajar tentang bahan-bahan rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana. Lihat dulu. Di sini ada bahannya. Ada apa ini? Iya, pertama ada
baterai. Terus ini untuk mengalirkan arus listrik namanya, iya, di sini ada kabel. Ini satu, ini dua. Yang ketiga untuk on off-nya, ya biasanya yang dicetekan itu namanya apa? Iya, itu namanya ada saklar. Yang ketiga ada saklar. Siapa yang tahu fungsi dari saklar? Saklar adalah alat untuk memutus dan menyambung arus listrik. Nah, bahan yang keempat, rangkaian listrik sederhana. Di sini ada, ya, apa ini namanya? Lampu. Nah, lampu. Nah, ini bahan-bahan rangkaian listrik sederhana. Nah, sekarang rangkaian listrik sederhana itu dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Ada rangkaian seri. Nih, kalau ditulis di sini, yang pertama rangkaian seri. Terus yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, sekarang Pak Pardi akan gambar rangkaian seri terlebih dahulu, biar kalian bisa membedakan rangkaian seri dan paralel. Ini tadi ada sumber listrik yaitu baterai. Terus di sini ada saklar, di sini ada lampu. Pak Pardi gambarkan dua lampu. Nah, ini ada positif, ada negatif. Nah, di sini ada lagi, ada sumber listrik, baterai. Ini ada lampu, dua lampu. Nah, di sini juga ada saklar. Kalian lihat bedanya gambar ini, gambar 1 dan gambar 2. Pak Pardi tadi menyebutkan ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kira-kira gambar ke-1 ini seri atau paralel? Ya, ini adalah seri. Gambar 1 rangkaian seri. Gambar 2 berarti rangkaian paralel. Nah, diperhatikan dulu. Ada seri, ada paralel. Nah, pengertiannya sekarang, pengertian dari rangkaian seri. Pak Pardi tulis di sini pengertian dari rangkaian seri. Kira-kira siapa yang tahu? Rangkaian seri, kalian lihat rangkaian ini dipasang secara berderet. Jadi berderet, ya. Berarti rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara apa? Berderet. Ada cabangnya atau tidak? Iya, tidak ada. Berarti secara berderet tanpa cabang. Diingat, rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berderet tanpa cabang. Sekarang pengertian paralel. Kalian lihat gambarnya, kira-kira bagaimana pengertiannya?
Bagaimana? Rangkaian paralel. Paralel. Pengertiannya? Ya, rangkaian listrik yang dipasang secara, kalau ini berderet, ini secara berjajar. Berjajar. Kalau ini tanpa cabang, berarti ini berjajar bercabang. Itu pengertian dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kita akan masuk ke dua rangkaian ini. Ternyata ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, sekarang kelebihannya Bapak ditulis di sini ya. Ya, ini pengertiannya. Sekarang kelebihannya. Kelebihan rangkaian yang pertama seri. Kira-kira apa kelebihannya? Dilihat dari bahannya. Kira-kira bahannya lebih banyak seri atau paralel? Iya, lebih banyak paralel. Berarti kelebihannya seri adalah membutuhkan lebih sedikit bahan. Nah, membutuhkan lebih sedikit bahan sehingga biayanya lebih murah. Nah, sekarang kelebihan rangkaian paralel. Kelebihannya apa? Nah, kelebihannya, contoh di sini ada dua saklar. Di sini Bapak diberi saklar, di sini saklar, ini Bapak dihilangkan. Sekarang begini, seumpama ini lampu satu, ini lampu 2. Lampu 1 Pak Paridi matikan di sini. Dimatikan. Mati. Kira-kira lampu 2 mati atau tidak? Ya, tidak. Beda dengan seri. Kalau seri ketika saklarnya ini dimatikan di sini, lampu 1 dan 2 akan mati. Berarti kelebihan rangkaian paralel apa? Ini tadi kelebihannya, jika kelihatan nggak? Iya. Lampu 1 dimatikan, lampu 2 tetap menyala. Nah, ini kelebihan dari seri, yaitu membutuhkan lebih sedikit bahannya. Contohnya kabelnya. Kabelnya kalau di sini satu rangkaian ini. Nah, dilihat berarti lebih sedikit bahan sehingga lebih murah. Kalau kelebihan paralel, jika lampu 1 dimatikan, lampu 2 tetap hidup atau tetap menyala. Ini kelebihannya. Sekarang ada kelebihan, ada kerugian. Kerugiannya apa kira-kira? Nah, sini ini sudah ya, Bapak dihapus. Kelebihan, kekurangan. Kekurangan. Yang pertama, rangkaian
seri. Nah, ini kelebihan dan kekurangan, ini kebalikannya sebenarnya. Contoh, kekurangan rangkaian seri. Tadi kekurangannya berarti, nah ini jika lampu satu apa dimatikan, lampu 2 akan mati. Nah, ini kekurangan dari seri, beda dengan paralel. Nah, kekurangan paralel, apa kekurangannya? Rangkaian paralel. Kebalikannya dari kelebihannya seri. Kalau tadi membutuhkan lebih sedikit bahan, nah ini kekurangannya membutuhkan lebih banyak apa bahan. Ini kekurangan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini tentang apa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang kegunaannya rangkaian seri itu untuk apa? Nah, Pak catat sini kegunaannya. Nah, kegunaannya rangkaian seri yaitu untuk lampu senter. Nah, ke bawah ini kelihatan ya. Nah, kegunaannya rangkaian paralel apa? Iya, untuk rangkaian listrik di rumah. Kenapa kok rangkaian listrik di rumah menggunakan rangkaian paralel? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kalau kita di rumah ini menggunakan rangkaian seri, kita akan kerepotan. Contohnya, kita mempunyai 2 ruangan, ada ruang tamu, ada ruang apa tidur, kamar tidur. Ketika di seri, kamar tidur dimatikan, kira-kira ruang tamu mati atau tidak? Iya, akan mati. Repot atau tidak? Ya sangat repot. Nah, kalau ketika rumah itu dipasangi rangkaian paralel, nah kalian akan tidur, otomatis dimatikan. Nah, ruang tamu masih menyala. Itu kelebihan dari rangkaian paralel. Nah, baik, mungkin itu yang bisa Pak Badi sampaikan tentang listrik. Tadi ada arus dan kita belajar tentang rangkaian. Rangkaian ada 2, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita sudah mengetahui pengertian dari seri. Apa tadi? Rangkaian yang dipasang secara berderet. Nah, pengertian dari paralel, rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar dengan cabang. Nah, kelebihannya rangkaian seri membutuhkan lebih sedikit bahannya lebih sedikit. Nah, kalau kelebihan paralel, jika lampu 1 dimatikan, yang 2 tetap hidup. Nah, ketika kita menggunakan di dalam rumah. Kekurangannya rangkaian seri, jika lampu 1 dimatikan,
Nah, semuanya akan mati. Kalau sini diberi lampu 3, 4, 5, dia akan mati. Kekurangan rangkaian paralel apa? Membutuhkan lebih banyak bahan. Itu tentang listrik. Mungkin Pak Faridi untuk materi hari ini Pak Faridi cukupkan sekian. Nanti dilanjut minggu depan di hari Senin. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung japri Pak Faridi ya. Ya baik anak-anak, mungkin nanti tugasnya kalian membuat rangkaian seri dan paralel ya. Kalian membuatnya di papan, bisa menggunakan kardus itu, dan nanti tugasnya dikirim ke Pak Faridi, baik kelas A, B, C, D, E. Nanti tugasnya langsung dikirim ke Pak Faridi. Ya baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Pak Faridi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.